Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Apa? Aduh, gak kedengeran. Wah, baik, puji Tuhan. Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Adik-adik, sebelum kita memulai dan memasuki ibadah hari Minggu pelayanan anak pada minggu kali ini, Kak Moren mau bertanya, adik-adik ada yang tahu nggak kenapa hari ini Kak Moren pakai baju berwarna merah dan ada putih-putihnya? Ada yang tahu nggak? Iya, kita sebentar lagi, lebih tepatnya besok tanggal 17 Agustus 2020 kita akan merayakan hari apa yo? Iya, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, sama seperti bangsa kita juga sudah merdeka. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik, kita mau memasuki ibadah kita pada minggu pagi ini. Sekarang yang harus adik-adik siapkan adalah Alkitab dan Kidung Cerianya. Yang lebih penting dari semua itu adalah adik-adik harus menyiapkan hati supaya adik-adik boleh duduk dengan manis mendengarkan kakak layannya nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Sekarang Kak Moren undang adik-adik untuk bersama-sama berdiri. Kita mau menyanyi dan memuji Tuhan dengan membuka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria nomor 1, baitnya yang pertama dan ketiga. Adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri. Sekarang kita mau berdoa, kita mau mohon bimbingan Roh Kudus. Kita mau memasuki dalam ibadah pelayanan anak minggu kali ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan boleh senantiasa menyertai kami sepanjang hari ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah minggu pelayanan anak ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menyertai kami ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan tahu di saat seperti ini di mana kami harus ibadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di sekeliling kami ya Bapa. Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga boleh berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga adik-adik layan yang ada di rumah. Tuhan boleh senantiasa menjaga dan menyertai sehingga adik-adik boleh duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya, jangan ada yang duduk dulu. Kalau Kak Moren gak lihat, tapi adik-adik pasti tahu Tuhan Yesus pasti lihat. Jadi adik-adik masih tetap kondisi berdiri ya. Nah, adik-adik sekarang boleh dipegang Alkitabnya. Kita akan memasuki litani pujian yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-50 ayat 23. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik kelas TK akan disampaikan oleh Kak Christine, dan untuk adik kelas kecil dan tanggung akan disampaikan oleh Kak Susan. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau hadir bersama dengan kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, boleh berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 28. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Di bawah perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel-lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka." Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita membaca firman Tuhan yang bercerita tentang Rasul Paulus yang berjalan terus dari satu kota ke kota yang lain untuk memberitakan kabar sukacita yang telah Rasul Paulus terima. Adik-adik,
Apa kabar sukacita yang dibawa Rasul Paulus? Kabar sukacita itu adalah tentang Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa manusia. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia akan diselamatkan. Apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang kita lakukan melawan perintah Tuhan. Misal, seperti kalian berbohong, berkelahi dengan teman, melawan orang tua, dan sebagainya. Adakah di antara adik-adik yang pernah berbohong, berkelahi dengan teman, atau melawan orang tua? Oh, tentu kita semua pernah melakukan hal tersebut. Adik-adik yang terkasih, jika kita melawan perintah atau tidak mentaati peraturan, baik di sekolah ataupun di rumah. Di sekolah pasti kita akan ditegur dan mendapat hukuman dari guru. Demikian juga di rumah, jika kita tidak mentaati perintah orang tua, tentu kita akan menerima hukuman. Begitu juga dengan dosa-dosa yang kita lakukan akan mendapatkan hukuman. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Adik-adik, tidak semua orang mau menerima kabar sukacita atau keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Banyak di antara mereka yang menolak, bahkan mereka berusaha untuk mencelakakan Rasul Paulus dengan cara memasukkannya ke dalam penjara. Namun Rasul Paulus tidak menyerah. Ia tetap semangat memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita keselamatan. Maka kita juga harus memberitakan kabar sukacita yang berupa kebaikan Tuhan bagi semua orang. Memang tidak semua orang dapat menerima kabar sukacita yang kita sampaikan kepada mereka. Tetapi sama seperti Rasul Paulus, biarlah kita tetap bersemangat memberitakan kabar sukacita. Bagaimana cara kabar sukacita yang harus kita sampaikan kepada sesama kita? Adik-adik, cara memberitakan kabar sukacita tidak hanya melalui khotbah dan pengajaran, tetapi juga bisa melewat karya hidup sehari-hari seperti mengasihi sesama, membantu orang tua, merapikan tempat tidur kalian, mainan dengan tidak melawan orang tua, taat peraturan baik di rumah maupun di sekolah, dan mau berbuat baik kepada sesama tanpa memandang suku, ras, dan agamanya. Dan juga sambil terus berdoa. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tetap bersemangat memberitakan kabar sukacita melalui karya hidup, lewat perbuatan kita sehari-hari. Tuhan Yesus pasti beserta kita. Amin. Adik-adik, aktivitas kita di minggu hari ini adalah kita akan membuat kartu berbentuk hati. Kenapa bentuknya hati ya, Kak? Karena kebaikan kita berasal dari hati kita loh, Kak Susan. Oh iya, betul sekali Kak Christine. Bahan-bahan yang kita perlukan apa Kak Christine? Ya, bahan yang kita perlukan yang pertama pasti adik-adik memerlukan karton. Atau kalian ada di rumah kertas, boleh gunakan kertas kalian. Warnanya Kak, bebas. Oke, siapkan karton kalian. Lalu kita punya gunting, siapkan gunting kalian. Saat menggunting, untuk adik-adik yang di TK, boleh meminta bantuan orang tua kalian ya, supaya lebih aman. Lalu kita punya alat tulis, ada pensil dan pulpen.
Nah, untuk adik-adik yang ditanggung mungkin sudah bisa menggunakan pulpen, tapi untuk adik-adik yang di kelas kecil atau TK, kalian boleh meminta bantuan orang tua kalian dalam menulisnya ya. Kita mau tulis apa sih, Kak Susan? Oke Kak Christine, kita akan menulis kebaikan yang akan kita lakukan. Kalau di kelas tanggung, 3 buah kebaikan yang akan kalian lakukan. Walaupun kalian menerima tantangan, kalian tetap akan melakukan kebaikan itu. Seperti cerita kita tadi, Rasul Paulus, walaupun dia ditentang, bahkan ada orang yang ingin mencelakakannya, dia tetap memberitakan kabar sukacita. Nah, kalian dapat menuliskan 3 buah kebaikan yang akan kalian lakukan. Lalu untuk kelas TK bagaimana Kak Christine? Mungkin untuk kelas TK tidak perlu banyak-banyak, cukup kakak minta 1 saja ya. Adik-adik boleh meminta bantuan orang tua kalian untuk membantu menuliskan 1 kebaikan yang dapat kalian lakukan di rumah. Oke, itu aja Kak. 1 aja. Iya, untuk kelas TK 1 buah kebaikan, untuk kelas kecil dan kelas tanggung kalian menuliskan 3 buah kebaikan. Selamat mengerjakan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa atas sepanjang minggu yang telah Tuhan sertai bagi kami. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di saat ini datang untuk bersatu hati mendoakan bagi gereja dan pelayanannya Tuhan. Berkatilah pendeta yang telah Tuhan percayakan dan Tuhan panggil untuk melayani kami di tempat ini. Dan juga Tuhan, Kau memberkati para kakak-kakak layan dan juga para presbiter yang telah terpilih dalam tugas dan panggilan mereka di tempat kami beribadah di GPIB Immanuel Bekasi ini. Tuhan, kiranya gereja kami ini bisa menjadi saksi dan terang Tuhan bagi sekitar kami. Ya Tuhan, bagi kami anak-anak-Mu, kami bersyukur kami dapat beribadah, dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman yang telah disampaikan ini, itulah yang menjadi pedoman hidup kami di dalam kami memasuki minggu yang baru. Tuhan sertai kami dalam memasuki minggu yang baru ini dengan penuh sukacita lewat firman yang telah disampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kaylee mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah merawat dan membesarkan kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam doa syafaat. Kami ingin mendoakan orang-orang yang sakit. Tuhan, kiranya berikan kesembuhan melalui tangan dokter dan obat-obatan yang mereka minum. Kami berdoa terutama bagi saudara-saudara yang terkena COVID.
Tuhan, berikanlah kesembuhan supaya pandemi segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya kota tinggal kami, Kota Bekasi. Kiranya Engkau mau memberkati para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga mereka dapat memimpin negara kami, bangsa kami menjadi lebih baik lagi untuk depannya. Berkati juga ya Tuhan, terutama khususnya dalam keadaan sekarang ini ya Tuhan, dalam masa COVID-19, kiranya Engkau mau memberkati para pemimpin sehingga mereka dapat dengan bijaksana mengatur sehingga kami rakyatnya tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami lanjutkan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, baitnya yang pertama dan kedua. Beri padanya senang hatimu, beri padanya senang hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya senang hartamu, beri padanya senang bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau serahkan persembahan ini melalui doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, buat segala berkat dan penyertaan-Mu atas tiap-tiap kami. Bapa, tadi kami sudah memberikan sedikit dari milik kami ya Bapa, yang tidak lain juga daripadamu saja ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kasih dan pembangunan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita keselamatan. Maka kita juga harus memberitakan kabar gembira berupa kebaikan bagi semua orang, tanpa memandang suku, ras, dan agama.
Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 202. Mari adik-adik kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar dan kami baca hari ini dapat menjadi teladan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima